ke-16. Aman, Teh. Mungkin kita mulai saja untuk kelas sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung di kelas Excel pada sore hari ini. Sore hari ini kelas Excel akan dipimpin oleh Kak Manda. Mungkin kepada Kak Manda dipersilakan. Terima kasih Kak Shefi. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertama-tama aku sorry banget ya kalau misalnya suaraku agak kurang jelas atau banyak noise di belakang, soalnya lagi hujan deras banget di sini. Jadi kalau misal nanti aku lagi ngejelasin terus kalian kurang jelas kedengarannya, tolong dikasih tahu juga akunya ya. Oke, untuk sesi hari ini aku mau bahas mengenai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Aku share screen dulu ya. Oke, apakah share screen udah kelihatan teman-teman? Udah, Mbak. Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke, udah kelihatan ya. Sekarang ini soal pertama. Jadi kali ini kita bakalan bahas mengenai rumus Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi sebenarnya VLOOKUP sama HLOOKUP itu fungsinya sama-sama digunakan untuk mencari data. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP ini dia selalu butuh satu keyword, satu kata kunci untuk cari datanya. Misalnya kalau di soal kayak gini ada kode barang. Bisa aja nanti kata kuncinya adalah ID pegawai atau NIK, kayak gitu yang pokoknya setiap data itu punya satu kode yang bikin dia berbeda gitu. Kalau di sini kita lihat di tabel di kolom A dan B ini ada kode barang dan nama barang. Lalu di sini di D sampai E ini ada tabel isinya kode barang dan nama barang juga tapi sudah terisi. Jadi kode barangnya KPS, nama barangnya kipas angin. Kode barang TVL, nama barangnya TV LCD, begitu seterusnya. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya tabel DE ini itu dia database-nya kita. Jadi ada 3 kode barang dan dari kode barang itu isinya adalah barang ini namanya. Nah, di tabel sebelahnya ini cuma terisi kode barang aja, tapi nama barangnya kosong. Jadi tugas kita adalah nyari nama barang dari kode barang ini. Kayak gini ya, misalnya barang KPS. Nah, kita nyari ini di tabel ini. Oh, kalau KPS, itu berarti nama barangnya angin. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya bisa nih kamu mau aja di sini. Kayak gitu boleh. Tapi, kalau misalnya kita punya banyak data kayak gini, nggak mungkin kita punya satu TFL ini, copy ini lagi copy ke sini, ini copy ke sini satu-satu kan jadi tidak efisien dan tidak lama menyelesaikan pekerjaannya. Maaf, Terus suaranya putus-putus. bantu kita buat nyari. Suara putus-putus ya? Sorry, soalnya jaringannya juga agak ngaruh nih lagi hujan deras. Kalau sekarang udah kedengeran kah? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Oke. Kedengaran suara aku ya? Iya. Agak ribut sih Kedengeran, Kak. sorry ya. Oke, kita lanjut ya tadi. Jadi di tabel yang ini, nama barang itu kosong karena kita emang diminta untuk ngisi nama barangnya sesuai dengan kolom nama barang, kode barang yang ada di sebelah kiri ini. Sekarang kita pakai rumusnya, ini rumus VLOOKUP. Tapi aku mau jelasin dulu aja deh, bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP. Jadi bedanya VLOOKUP itu, dia mencari data secara vertikal. Kalau HLOOKUP, dia mencari datanya secara horizontal. Jadi, perbedaannya mereka berdua itu adalah yang satu nyarinya dari kiri ke kanan, yang VLOOKUP ini, dia nyarinya dari kiri ke kanan, yang HLOOKUP itu nyarinya dari atas ke bawah. Oke, sekarang dipraktekin aja ya, biar lebih masuk gitu. Aku pakai rumus VLOOKUP. Gini, jadi rumusnya ini ya, tetap sama VLOOKUP.
Nah, setiap rumus Excel itu pasti dia ada strukturnya, harus gimana setelah itu. Nah, di sini udah dikasih tahu nih, kalau kamu pakai rumus VLOOKUP, setelah tanda buka kurung, itu kamu harus pakai lookup value. Lookup value itu adalah kodenya, kode apa yang mau kamu cari. Nah, di sini ada nih kodenya KPS. Berarti kita ambil yang KPS ini. Terus, table array. Table array itu adalah tabel sumber. Jadi, tadi di data kita ada tabel sumber di sini ya. Nah, ini tabelnya kita blok semua, kayak gini. Tabel sumber, terus call index number. Nah, call index number ini adalah data yang kita cari itu data keberapa. Oke, kita ulang ya. Data yang kita cari data keberapa? Dari tabel array ini. Jadi, kalau di dalam tabel ini, kita ngomongin tabel ini dulu aja, kode barang itu adalah data pertama, karena dia di paling kiri kan. Dia ngitungnya dari kiri ya. Kode barang itu data pertama, nama barang itu data kedua. Kan? Nanti kalau ada lagi di sini, berarti dia data ketiga. Tapi karena ini cuma sampai 2, berarti kode barang itu data 1, nama barang itu data kedua. Balik lagi ke rumusnya. Lookup value-nya tadi kode barangnya, table array-nya adalah tabel sumber. Ini. Index sumber itu berarti dia data berapa yang mau kita cari. Nah, kita kan mau nyari ini nih, nama barang. Berarti nama barang itu ada di yang kedua. Ya, ambil 2. Untuk range lookup, itu ada 2 pilihan nih dari Excel. Ada true, ada false. Kalau true, bedanya itu dia untuk mencari yang mirip-mirip. Kalau false, nyari yang benar-benar sesuai. Oke? Jadi kalau misal kita pakai true, terus di sini kode barangnya ada KPS 1, KPS 2, dia bakalan ngambil salah satunya. Tapi kalau kita pakai false, kamu nyari KPS, dan di sini ada kode barang KPS 1 dan KPS aja, dia pasti ngambil yang KPS aja. Kayak gitu. Itu bedanya. Jadi nanti digunakannya adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini aku mau pakai yang false, karena aku mau nyari yang benar-benar sama KPS. Jadi aku mau nyari yang benar-benar sama. Oke, aku kasih false, ditutup, jadi kayak gini. Hasilnya jadi KPS, isinya kipas angin. Oke, tadi aku catat lagi ya. True itu hasilnya yang mirip. False, cari hasil yang benar-benar sama. Jadi, tadi gunanya true, cari hasil yang mirip. Kalau false, cari yang benar-benar sama. Oke, di sini kipas angin didapat ya. Kalau mau di copy ke bawah, seperti yang kemarin kita udah pelajarin, tinggal diklik 2 kali di sini. Tapi lihat hasilnya. Kenapa ada yang NA kayak gini? Kalau muncul tanda error NA kayak gini, berarti datanya tidak ditemukan. Antara kodenya yang salah atau rumus kitanya yang salah. Sekarang kita lihat. Kalau kode TVL salah atau benar, sebenarnya dia benar. Karena di atas nih ada TVL, terus muncul nih TVLCD. Tapi kenapa di sini nggak muncul TVLCD? Coba kita bedah rumusnya yang ada di formula bar ini. Oh, ternyata array-nya, tabel array, tabel sumber yang tadi kita blok itu, ikut turun nih ke bawah. Nah, jadi cara supaya dia nggak ikut turun ke bawah, seperti biasa, harus dikunci. Jadi kita kunci semua yang warna merah. Ini kan tabel array-nya warna merah nih kebetulan. Jadi semuanya blok kayak gini, yang merah, terus pakai F4, dikunci. Seperti ini kena. Jangan kena yang lain ya, di merahnya aja nih. Yang tabel array-nya aja. Aku kunci pakai F4, 1 kali kayak gini. Jadi nanti ada muncul tanda dolar atau tanda absolut ini di setiap huruf dan angkanya. Terus kita enter. Nah, kalau kayak gini, pas di copy ke bawah, pasti nggak ada hasil yang NA. Karena kalau kita lihat formulanya, rumusnya ini dia tetap nih di sini. Ya, jadi tabelnya
yang merah ini akan tetap berada di tabel sumber. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Boleh nanya, silakan. Kak, boleh minta tolong ulangin kunci itunya nggak apa? Tabelnya. Kunci tabelnya. Oke, ulang ya. Oke, tadi kayak gini ya tabelnya. Tabelnya tadi kayak gini, nggak ada yang pakai dolar atau absolut. Nah, makanya rumusnya tuh sebenarnya gampang kita lihat nih. Kalau yang warna biru berarti A3, kalau warna merah berarti yang tabel. Nah, yang tabel ini aku blok dulu warna merah aja, pakai F4. Satu kali tekan F4-nya. Kalau F4-nya nggak bisa ditekan, bisa tekan Fn dulu baru F4. Coba deh. Kalian bisanya pakai Fn aja atau pakai F4 aja atau harus pakai Fn. Bisa, Kayak Kak. gini, Terima ditekan kasih. satu kali aja F4-nya, nanti dikunci. Oke, ada lagi yang lain? Kak, tolong ulang yang false sama true itu, Kak. Hmm, yang false sama true ya. Jadi kenapa aku pilih di sini false? Itu karena aku mau nyari kode barang yang betul-betul sama dengan kode yang ada di sini. Karena biasanya kalau ada kayak gini ya, aku misal tambahin deh. Aku misal tambahin KPS 1. Nah, ini namanya kipas aja deh. Aku kasih nama dia kipas aja, nggak pakai angin. Ya, nih. Sekarang aku mau coba kalau misal yang ini false-nya diganti jadi true. Oh, dia masih dapat ya kipas angin. Soalnya ada di KPS di bawah. Oke, begitu aku ganti yang ininya. Jadi, oke ya. Nih, kayak gini. Misalnya kodenya aku ubah. Sorry, bentar. Misalnya kode barangnya aku ubah ya. Di sini kode barang yang aku cari itu KPS. Terus di sini ada KP1, ada KP2. Nggak ada yang benar-benar sama kan sama KPS. Dari antara ini KP1, KP2. Nah, kalau kamu pakai true, dia bakalan tetap ngambil isi yang mirip. Jadi dia nyarinya dari kiri nih, dari K dulu, dari P dulu, terus ke S. Dia nyari di kode sini, mana dulu yang K, mana dulu yang P, habis itu dia ambillah salah satunya. Karena kamu pakainya true, mencari hasil yang mirip. Gitu. Jadi meskipun nggak ada kode yang sama, yang benar-benar sama dengan KPS, dia bakalan tetap nampilin namanya, karena ada kode yang mirip. Itu kalau pakai true. Nah, kalau kita pakai false, kalau kita pakai false kayak gini, pasti hasilnya NA, nggak ketemu. Kenapa? Karena di kode ini nggak ada yang benar-benar sama kayak KPS. Kecuali kamu ubah lagi tadi kan. Nah, pasti dia muncul. Kayak gitu. Itu bedanya yang true sama yang false. Jadi, kalau true nyari yang mirip, kalau false nyari yang benar-benar sama, 100% sama kode gitu ya. Soal aku kedengeran nggak teman-teman? Dengar, Mbak. Beneran, Kak. Dan Oke, Kak mau nanya Kak, boleh. Silakan Kak. eh, ke- kalau misalnya true sama false itu diganti jadi nol itu gimana Kak? Hmm, jadi true sama false itu sebenarnya sama aja kalau kamu pakai angka ya. Kalau false itu angkanya 0, kalau true itu angkanya 1.
Nih. Gitu. Aku hapus dulu deh ini biar nggak bingung. Jadi seperti di bilangan biner, kalau angka 1 itu artinya true, kalau angka 0 itu artinya false. Jadi ya nanti tinggal diganti di sini aja. Kalau mau 0 boleh, mau diganti jadi false juga boleh, sama aja. Hasilnya bakal sama aja. Mau pakai false, mau pakai 0, dia cuma kayak angka pengganti gitu aja. Kan tapi lebih singkat ya kalau pakai 0 atau 1. Permisi Kak, mau tanya. Next, yang lain ada yang mau lagi? Boleh, silakan Kak. Tadi sebelum rumus yang false itu kan ada angka 2 itu buat apa ya Kak rumusnya? Angka 2. Nah, di VLOOKUP itu dia ada strukturnya. Jadi pertama yang kamu harus cari itu adalah ini. Yang pertama A3. A3 itu apa? Kode barang. Kodenya. Kamu mau cari apa? Itu yang pertama, struktur pertama. Oke. Struktur yang kedua itu tabel sumbernya. Tabel sumbernya dari sini. Tabel ini ya. Nah, untuk angka 2 ini itu adalah posisi. Jadi data yang kamu cari nih, nama barang ini, kan kita lagi nyari nama barang. Nah, nama barang ini posisinya adalah data keberapa dari tabel sumbernya. Nah, di sini ada di tabel sumber ini, kode barang adalah data pertama, dan nama barang adalah data kedua. Kita ngitungnya dari kiri ya, selalu. Kalau VLOOKUP, kita ngitungnya dari kiri. Dari kiri mana? Dari kiri yang kamu blok tadi, di sini. Jadi, lihat ininya. Lihat tadi yang kamu blok. Kalau kamu bloknya dari sini, dari kode barang sampai nama barang, berarti kita ngitungnya pun dari paling kiri tabel yang diblok. Kalau kamu ngebloknya dari sini nanti, misal ada data lagi di C ini, berarti C ini yang pertama. Gitu. Jadi ngitungnya dari paling kiri tabel yang kamu blok. Karena aku bloknya dari D sampai E, sini, berarti angka satunya di sini, data pertamanya ya. Data keduanya di sini, nama barang. Makanya aku pakai angka 2 untuk menentukan posisi nama barangnya, karena dia ada di kolom kedua nih. Gitu ya. Oh iya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, teman-teman? Izin tanya Kak, Boleh, silakan. itu kan yang tadi setelah memakai rumus, terus di B6 sampai B10 kok pagar 6 garis miring A itu gimana tadi ya Kak? Boleh diulang Kak? B6. Oh, yang NA itu Iya, tadi ya? iya Kak, boleh diulang dari situ Kak? Oke. Kalau hasilnya NA, berarti datanya tidak apa yang sudah ditemukan. Karena tadi kita cari nama barang ya. Itu dia kejadian kalau tabel array ini kita nggak kunci. Kayak gini. Ya, nih. Aku nggak kunci tabelnya. Jadi kalau dia di copy ke bawah, kan pasti rumus tuh ngikutin posisi kan. Jadi kalau kita tambahin ke bawah, ke bawah, ke bawah, berarti nanti rumusnya dia bakalan tetap ikut ke bawah. Kayak gini ya, aku lihat. Nih, di baris pertama rumusnya di sini nih, oke. Sekarang di baris kedua, rumusnya turun juga nih. Ngikut kedua kayak gini. Harusnya kan tadi di atas sini ada rumusnya. Ke blok juga kan. Tapi dia bakalan ikut terus kayak gitu ke bawah. Nah, di NA ini, kenapa dia bisa NA? Karena yang kita blok itu kolom kosong, nggak ada isinya. Nih, yang merah ini, nggak ada isinya. Harusnya dia ngeblok ke sini kan, di atas ini. Makanya, supaya hasilnya tidak NA, kita kunci tabelnya. Yang ini, tabel array-nya dikunci. Supaya kalaupun kita copy ke bawah, ke kiri, ke kanan, dia nggak bakalan turun atau pindah-pindah. Nih ya, kayak gini. Oke, Kuncinya aman? Yang gimana, NA? Kak? Kuncinya tadi pakai F4.
Kalau nggak bisa pakai F4, di Fn, terus F4. Ada lagi yang mau nanya? Masih bingung-bingung cara Kak, pakainya atau boleh gimana? minta tolong diulang lagi nggak rumusnya? Oke, aku ulang dari awal ya. Sekalian ngejelasin ulang strukturnya ya, siapa tahu pada bingung. Oke, pertama ketik dulu VLOOKUP-nya. Nggak usah diketik sampai habis. Kalau udah muncul ada biru kayak gini, rekomendasinya, langsung di-tap. Auto kayak gini. Terus lookup-nya itu adalah kodenya. Kode yang mau kita pakai. Jadi kita pakai ini. Karena kode barangnya di sini ya. Terus kita lihat table array. Nih, ini kita dibantuin sama Excel ya. Habis ini kita harus ngapain, habis ini kita mau ngapain. Di sini nih, sekarang aktif table array. Berarti kita harus blok tabel sumber. Tabel sumber dari datanya. Di mana tabel itu isinya ada kode barang dan nama barangnya. Karena kita mau nyari nama barang dari situ kan. Jadi aku blok nih tabel sumbernya kayak gini. Terus jangan lupa dikunci ya. Sekalian langsung kunci aja. Pakai F4 satu kali. Biar dia nggak pindah naik turun. Terus kalau index number itu adalah yang kita cari itu ada di data keberapa. Jadi sekarang kita nyari nama barang nih. Dari tabel array yang kita udah blok ini, yang ini merah ini, nama barang itu posisinya ada di mana? Cara ngitungnya adalah dia dari paling kiri. Dari paling kiri tabel yang kamu blok. Aku tadi ngebloknya segini, ke merah ini, berarti yang paling kiri itu adalah kolom kode barang ya. Ini. Jadi kolom kode barang itu data 1 atau data pertama, nama barang itu data kedua. Kayak gitu, dia dari kiri ke kanan gitu. Kalau VLOOKUP dari kiri ke kanan. Oke? Makanya aku pakai angka 2 karena nama barang ada di data kedua. Next, pakai true atau false. Ada rekomendasi dari Excel nih, mau pakai true atau false. Aku pakainya false. Kenapa? Karena tadi yang udah aku jelasin, aku mau nyari kode yang benar-benar sama. Aku nggak mau yang mirip-mirip. Oke? Nah, false ini bisa diganti juga pakai 0 kalau nggak mau ngetik false. Kayak gini. 0 hasilnya sama aja sama false. Enter. Itu kayak gini. Tinggal di copy ke bawah aja. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku lanjut ke halo. Udah paham ya ini kayak gimana Kamu lookup nanya. dan struktur pun sama. Suaranya putus-putus, Kak. Terus putus lagi bentar. Kalau sekarang masih putus-putus kah, teman-teman? Sorry banget ya, ini jaringannya aku lagi nggak bagus Enggak, Kak. banget, soalnya lagi deras hujannya. Udah jelas, Kak. Oke, udah jelas ya. Oke, sampai sini teman-teman pasti udah paham ya kalau VLOOKUP itu kayak gimana dan strukturnya kayak gimana. Sekarang kita beralih ke HLOOKUP karena VLOOKUP sama HLOOKUP itu gunanya sama, caranya sama, tapi nyarinya yang beda. Jadi tadi kalau VLOOKUP kan nyarinya kayak gini kan, makanya aku kasih tandakan 1, 2. Karena VLOOKUP itu Excel-nya sistemnya nyarinya dari kiri ke kanan. Makanya angkanya data ke 1, data ke 2 gitu. Sedangkan HLOOKUP dia itu dari atas ke bawah. Jadi dia nyari dulu dari atas sini, terus dia nyari ke bawah gitu. Jadi data pertamanya yang atas, data keduanya yang bawah kayak gini. Itu bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP. Kelihatan ya bedanya? Dia dari kiri ke kanan, kalau HLOOKUP dari atas ke bawah. Makanya kenapa database di bagian HLOOKUP itu data sumbernya kayak gini. Kode barang, nama barangnya atas bawah.
kalau di VLOOKUP tadi. Nah, jadi kita bisa pakainya itu sesuai dengan kalian. Kan, nah, kalau misalnya dari atas ke bawah ini, berarti, kalau dia klik ke ini, berarti VLOOKUP. Mana yang paling seksi ya? Suaranya putus-putus, Kak. Kalau sekarang udah aman kah? Aman. Ini aku biar jaringannya masuk mesti buka pintu, tapi suaranya jadi makin banyak gangguan karena udah mulai azan maghrib di sini, teman-teman. Udah kedengeran nggak suara aku? Udah. Oke, udah ya. Oke, tadi dia kelihatan ya kalau VLOOKUP dia nyarinya dari kiri ke kanan, 1 2 kayak gini. Kalau lookup dari atas ke bawah. Jadi nanti tergantung data dari teman-teman masing-masing, datanya bentuknya kayak gimana. Kalau pada atas bawah kayak gini berarti nanti pakai lookup. Kalau kiri kanan berarti pakai VLOOKUP. Tapi aku biasanya sih nemunya ya data pasti kiri kanan kayak gini kan. Oke, sekarang kita coba pakai lookup ya. Rumusnya masih sama, tinggal kita ganti jadi lookup. Kayak gini. Lookup value-nya masih sama kayak VLOOKUP tadi, kita ambil kode barang. Oke, untuk tabel array, sama kayak VLOOKUP tadi, kita blok semua tabelnya. Tabel sumbernya sama, kita blok semua. Terus langsung kunci aja ya, pakai F4, kalau udah di blok. Habis itu, lihat row index number-nya. Row index number itu yang tadi aku bilang, dia ngitung data dari atas. Berarti yang di sini, di atas ini yang warna kuning, itu data pertama. Yang di bawah ini berarti data kedua. Berarti kita ambil index number yang kedua. Karena kita nyari nama barang ya. Nama barang itu ada di baris kedua ini. Terus kita ambil true atau false. Aku seperti biasa pakai false. Itu kayak gini. Jadi sama aja strukturnya sama VLOOKUP ya. Sama aja. Cuma dia bedanya nyarinya aja nih. Nyari angkanya ini. Angka 1, 2-nya ini. Yang beda. Nanti di copy ke bawah. Kayak gini. Sampai sini lookup ada yang bingung? Kak, aku mau tanya, Silakan. waktu itu kan aku sempat tes ya di suatu perusahaan, tes VLOOKUP sama HLOOKUP. Cuman waktu di HLOOKUP itu ada bagian nama barang tapi harga barang tapi dia pakai persenan gitu Kak. Nah, aku tuh nggak tahu cara ngolahnya gimana kalau pakai persenan. Bisa bantu jelasin Kak kalau kayak gitu. Harga barangnya pakai persenan, terus persennya kamu mau apain? Mau dimasukin ke pakai rumus lookup gitu Kak. Oh, sama aja kok. Jadi semuanya tuh sama, dia caranya sama aja. Tinggal kamu tentuin dia ada di data keberapa. Terus kalau misalnya dia munculnya angka, kamu pakai ini persen. Aku coba ya. Misal di sini ada lagi harga apa ya? Diskon deh. Misalnya si KPS ini diskonnya 20%. Kayak gini. Aku update rumusnya. Berarti di sini aku tambahin, aku insert satu lagi diskonnya. Tetap aja sama lookup. Geserin deh. Tetap aja kita pakai lookup kayak gini. Kodenya juga tetap, tapi tabelnya kita turunin sampai bawah ya. Soalnya kan diskonnya tadi ada di bawah sini. Oke. Terus karena sekarang ada tambahan di bawah, ada diskon, jadi data ke 3. Karena dia nyarinya terus ke bawah ya. Berarti row index number-nya 3, range lookup-nya tetap aku pakai false. Kayak gini. Nah, kalau misalnya dia hasilnya 0,2 kayak gini, kamu tinggal ganti formatnya jadi persen di sini. Tuh, hasilnya jadi sama kan sama yang ini. Atau kalau kamu bingung nih, ini formatnya harusnya pakai apa? Ya, kamu ke sini dulu, yang persenan ini, terus kamu pakai format painter.
Coba ya, kayak gini. Ke sini dulu, terus pakai format painter. Format painter ini kan bakal ngebantu kamu ngambil formatnya. Kalau kamu bingung ini formatnya tipe apa ya. Jadi kalau udah muncul puas kayak gini, kalau kamu udah klik format painter, tinggal diklik aja ini. Nih, dia jadi ikutin format yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mau datanya mau bentuk angka atau bentuk persen atau bentuk ada rupiah-rupiahnya itu cara nyarinya sama aja. Cuma yang dihasilinnya itu paling formatnya yang beda. Kayak gitu ya, Kak. Oke Kak, berarti waktu itu aku kurang di numbernya aja, kurang Iya, persennya benar. gitu. Dia pakai Iya, koma kemarin. iya benar. Oke, Beda di format oke aja. Kak. Oke. Oke, thank you. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Kak, kalau misalnya hasil diskonnya 0,2 itu gimana? Kalau hasilnya 0,2 gimana? Kayak gini tadi berarti pakai yang koma, terus ditambahin satu desimal kayak gini. Ini buat nambahin desimal ya. Berapa angka di setelah 0 dan sebelum 0. Kayak gini. Ini gitu. Ini buat ngurangin angka di belakang koma, ini buat nambahin kayak gitu. Tapi pakai yang ini aja kalau mau cepat. Kan sebenarnya bisa aja kamu pilih number. Tapi kalau mau cepat, ambil yang koma ini aja. Kayak gitu. Kak mau nanya dong Kak. Boleh? Mungkin ini pertanyaan saya melanjutkan pertanyaan yang teman yang tadi ya, yang tentang 20%. Soalnya kan saya kan pernah juga dapat tes di perusahaan juga kan. Nah, cuman tesnya itu hasil dari VLOOKUP atau HLOOKUP itu tuh habis itu diwarnain. Jadi misalnya hasilnya kan 20% tuh, habis itu 20% tuh diwarnain warna kuning atau warna merah. Itu gimana ya Kak? Soalnya saya cari di TikTok atau cari di YouTube nggak ketemu tutorialnya, jadi agak bingung juga. Kalau otomatis gitu ya. Iya Kak, hasilnya itu terus diwarnain gitu. Itu warnanya otomatis kan maksudku, tapi bukan kamu harus ngewarnain manual kayak gini. Oh, apa? Iya sih Kak, harus otomatis kayaknya. Kayak mungkin dari rumusnya deh. Soalnya warna itu kayak ditentuin gitu. Benar-benar. Oke, kalau kayak gitu sebenarnya ini udah mulai lompat materinya karena dia pakai conditional formatting ya, Kak. Oh gitu Tapi ya. nggak apa-apa deh. Tapi nggak apa-apa aku bahas ya, biar Oke. ya nggak apa-apa. Soalnya Karena susah aku tahu banget ini Kak kemarin disebutin. dapat tesnya itu, jadi sempat bingung. Jadi Oke, boleh. Dua aja deh, kayak gini aja. Oke ya, aku turunin dulu semua biar kelihatan bedanya. Ini materinya agak lompat, jadi teman-teman jangan bingung-bingung ya. Nanti ini aku misalnya ya, kalau mau bikin warnanya otomatis itu, kita pakai conditional formatting. Jadi caranya kita blok dulu nih semua, kayak gini. Terus kita ambil conditional formatting di sini, kita pakai manage rules. Nah, di manage rules ini tempat kita ngatur-ngatur rumusnya, dia mau jadi apa, jadi apa. Kita klik new rules ya. Nah, di sini kita pilih yang only cells that contain, berarti kita format kolom yang berisi apa. Nah, di sini kita pilih equal to, berarti artinya sama dengan ya. Equal to itu sama dengan 20%. Jadi kalau misalnya dia nanti 20%, aku mau ganti formatnya jadi warna, di sini pilih colornya. Oh, bukan di font, di fill. Aku mau dia jadi warna merah misal. Kayak gini. Terus di oke. Ini ya, jadi nanti formatnya dia kayak gini, warna merah, kotaknya, tapi tulisannya tetap hitam. Oke, coba apply. Nih, jadi dia otomatis nih, kalau 20% dia warnanya merah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ganti di sini 30, dia nggak berwarna merah. Gitu ya cara bikin otomatis warnanya. oke, makasih Kak. Soalnya kemarin tuh Kak sempat gagal karena warna itu Kak, itu sayang banget. Nih sayang banget kamu tes di mana aku Boleh sampai diulang sampai dong ribet tadi gitu. tuh.
Itu perusahaan Toyota, Kak. Toyota, oh gitu. Iya. Oke, oke. Makasih, Kak Asta. Nah, nanti coba lagi. Oke, makasih, Kak. Coba lagi ya. Oke. Thank you. Kak Manda, boleh Iya, nanya silakan enggak, Kak? Kak. Boleh? Itu tadi nyari yang diskon gimana ya, Kak, rumusnya? Diskon? Boleh diulang nggak, Kak? Iya, yang diskon itu. Tetap pakai lookup, Kak. Mm-mm. Tetap pakai lookup, tapi di tabel array-nya kita tambahin sampai bawah sini. Karena kita mau ngambil diskonnya. Tadi kan aku cuma sampai bawah nih, sampai yang nomor 2. Ya. Ini, tapi tabelnya sekarang aku tambahin ke bawah. Terus kita ngambil di sininya nomor 3, row index-nya. Karena dia data ketiga dari atas. 1, 2, 3. Sama aja ya, Kak? Sama aja. Jadi mau dia pakai angka, mau dia pakai persen, rumusnya sama aja. Aja, formnya aja yang beda. Gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, thank you. Kayaknya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP udah ya, aman ya teman-teman? Atau masih ada lagi yang bingung? Aku coba buka satu pertanyaan lagi deh. Kalau masih ada yang bingung. Kak, maaf banget tadi macet di bagian ini pembagian warna itu. Kalau pembagian warna kan dia di luar materi sebenarnya ya, Kak. Nanti kamu play lagi aja ya Zoom-nya. Ini kan di-record nih Zoom-nya. Nanti kamu bisa di-play ulang aja. Gitu. Soalnya ini agak melenceng dari materi nih warna-warna yang ini. Karena hari ini kita bahasnya VLOOKUP, HLOOKUP dulu. Oke, Kak. Oke? Oke, thank you ya, Kak. Kalau gitu kita beralih ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 ini lebih lumayan juga karena dia soalnya adalah isi dengan VLOOKUP plus left, VLOOKUP plus mid, VLOOKUP plus left lagi. Nah, jadi seperti yang udah aku jelasin di sesi yang kemarin, rumus Excel itu kan bisa digabung-gabung. Kalau kemarin kan yang digabung adalah proper dan concatenate ya. Sekarang VLOOKUP ini bisa digabung dengan left, mid, dan right. Nah, aku jelasin dulu left itu gunanya buat apa, mid itu gunanya buat apa. Oke, kalau VLOOKUP, VLOOKUP tadi udah lah ya, udah hatam. Sekarang tinggal tambahannya nih left, mid, right. Left itu berarti kita ngambil data dari kiri. Data dari kiri. Kalau middle, dia data yang di tengah. Di tengah, berarti dia ada kanan kirinya ya. Pasti ada kanan kirinya. Kalau right, berarti data dari kanan. Nah, gimana sih makainya? Sekarang kita lihat nih kode di sini. Sama aja kayak yang tadi kan, KPS. Tapi ada tambahan 2001K strip 20L. Kodenya lebih panjang nih. Tapi kita lihat di tabelnya, tabel sumbernya, ini jadi tabel sumber berarti ini ya, 3 tabel ini. 3 tabel ini jadi tabel sumber karena tabel yang ini yang mau kita isi dari data di sini. Sekarang di tabel pertama, kodenya 20L. Nih, kodenya cuma 20L. Tapi di sini panjang banget nih. Tapi ada kan 20L-nya? Ada di bagian sini. Di bagian mana? Di bagian kanan. Di bagian kanan data. Ini bagian kanannya, ini bagian kirinya, ini bagian tengahnya. Gitu ya. Jadi data di Excel bisa dibagi kayak gitu, dalam satu cells. Dalam satu sel bisa dibagi kanan, bagi tengah, bagi kiri. Pemisahnya mau pisah di sini, mau pisah di sini, ya terserah. Nanti bisa dihitung. Sekarang lihat dulu kodenya 20L. Di sini kode 20, 21, 22L itu ada di kanan semua ya. Berarti kalau kita mau nyari data, nanti dipakainya yang right. Karena datanya ada di kanan kodenya. Sekarang lihat kode barang ini. Dia KPS, TVL, LTP. Kode yang di sini dia ternyata di sebelah kiri. Berarti yang ini pakai left. Sekarang yang ini 2001K, dia ada di tengah-tengah ya, ada kanan kirinya nih. Kirinya KPS, kanannya 20L. Berarti 2001K itu di tengah, di sini kita pakai mid. Oke, tandain dulu ya, tadi ini pakai right, ini pakai left, ini pakai mid. Nah,
Sekarang kita mau cari nama barang dari kode barang yang panjang ini. Kalau nama barang ada di tabel sumber yang kemana nih? Nama barang. Nih, tadi tabel sumber yang pakai left. Oke, jadi gitu ya. Kita analisa dulu kodenya kayak gimana bentuknya. Baru kita tentuin dia pakai yang mana. Sekarang ini nama barang. Kita kalau datanya kayak gini berarti pakai apa? Pakai VLOOKUP atau HLOOKUP? VLOOKUP. VLOOKUP. Pakai VLOOKUP ya, karena dia datanya dari kiri ke kanan. Oke. Sekarang kita coba pakai VLOOKUP. Pakai VLOOKUP. Nah, di VLOOKUP ini jangan langsung pakai lookup value. Kita ambil left-nya. Kenapa kita pakai left? Kan tadi ini ya, KPS-nya ada di sebelah kiri nih. Jadi pakai left dulu. Setelah pakai left, baru kita klik kodenya. Karena tadi yang kita mau ambil kode kiri ya. Kode yang di sini, di sebelah kiri. Gitu logikanya. Jadi kita ambil yang sebelah kiri. Teks. Untuk number karakter, itu adalah berapa jumlah karakternya, hurufnya. Berapa jumlah huruf yang kita mau ambil dari kiri. Karena ini left, jadi dari kiri berapa jumlah huruf yang mau kita ambil. Kita lihat nih di sini, kodenya cuma 3 huruf kan? Berarti dari sebelah kiri ini kita ambil cuma 3 huruf aja. Cuma ambil K1, P2, S3. Berarti KPS ini cuma 3 huruf aja yang kita ambil. Karena di sini cuma 3 huruf juga. Makanya number karakternya 3. Tutup kurungnya kayak gini. Baru kita lanjutin ke rumus VLOOKUP-nya. Jadi rumus left-nya udah selesai di sini. Kita lanjutin di rumus VLOOKUP-nya tadi. Sekarang kita harus ke table array. Tabelnya tadi yang mana? Yang di sini ya, kita pakai nih. Kayak gini. Jangan lupa langsung kunci aja biar nggak repot. Ingat kalau table array harus langsung dikunci ya. Sekarang call index number. Keberapa tadi? Sama aja ya kayak yang tadi di soal 1. Berarti ini soal, data pertama. Yang nama barang adalah data kedua. Berarti kita call index number-nya 2. Range VLOOKUP-nya tetap pakai false. Biar nggak salah-salah. Oke? Kayak gini. Teman-teman ada yang nyoba ngikutin juga di device masing-masing? Ada, Kak. Ada. Ada, Kak? Ada bisa atau ada yang hasilnya beda-beda lagi? Bisa, Kak. Bisa. Aman ya? Oke, kalau aman berarti tinggal ditarik ke bawah. Cara nguncinya tadi gimana, Kak? Cara nguncinya tadi di bagian sini yang merah ini, kamu klik Ya. kamu tekan F4 1 kali. Kalau nggak bisa F4, coba pakai Fn, terus tekan F4-nya. Oke, makasih, Kak. Oke. Tip sampai di VLOOKUP left, ada yang bingung? Mau tanya kalau misalkan dari kode barangnya itu jumlahnya random, ada yang 3, ada yang 2, itu suka ada nggak sih yang kayak gitu? Atau rata-rata barangnya random. biasanya, ya kan itu tadi kan kode barangnya kan ada 3 huruf gitu kan. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan yang kolom pertama tuh KPS, yang kedua tuh jadi TVLC gitu. Jadi kan itu kan 4 huruf kan. Jadi beda-beda gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti kita nggak bisa pakai ini ya. Karena kalau rumus kayak gini, dia udah nentuin nih karakternya ada berapa. Tapi biasanya kan kalau kode-kode gitu kan pasti angkanya jumlahnya pasti kayaknya kebanyakan yang sama semua deh. Kayak kalau di gitu-gitu kan semua pun di berbagai daerah pun pasti sama jumlahnya. Karena emang kode itu dibuat seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu dapat kode yang beda, berarti nanti nggak bisa pakai ini. Karena ditentuin 3-nya. Kalau kayak gitu nanti kamu pakai if aja. Tapi nanti kalau if dibahasnya nanti lagi ya. Oke, makasih Kak. Mau nanya, misalnya kayak live or horizontal atau vertikal kan ditentuin kayak ada berapa misalnya ketiga atau berapa jumlah barang gitu kan. Terus kalau banyak gitu Kak,
itu kita tentuin dulu ya, cari tahu dulu ya, biar bisa dimasukin ke rumusnya. Sorry Kak, bisa diulang? Aku kurang dengar suaranya. Oh, misalnya kan Tadi di gimana situ Kak? kan Maaf. kayak yang horizontal ataupun vertikal kan ada dimasukin angkanya. Nah, kalau banyak gitu, kita berarti harus tahu dulu ya berapa gitu ya. Iya, benar. Maksudnya kayak ini yang ke satu, ini yang kedua gitu ya. Iya, misalnya kan kita kan nggak tahu kan, itu kan contohnya cuma 3, Kalau misalnya banyak. 3 barang. Kalau banyak banget tuh berarti kita harus cari tahu dulu sampai berapa gitu ya. Oke. Sebenarnya dibantu kok sama Excel. Udah ya, aku ulang ya. Kalau misal di sini, nih kita pas di nentuin tabel itu, nih di pas ngeblok tabel array itu, kamu lihat ada 1R kali C. Nah, kali 2-nya itu adalah berarti kamu lihat apa nih. Kalau kamu geser ke sini, kalau kamu geser ke sini lagi, nih, berarti ini data ketiga. Jadi pas kamu ngeblok, kamu tandain aja. Putus-putus nggak suara aku? Tadi ya stable. Iya, lumayan Enggak, terus. Kak. Halo? Enggak ya? Jadi yang bingung nanti kalau misalnya datanya banyak nih ke samping, kamu mau tahu ini data keberapa, sebenarnya pas kamu ngeblok tabel sumber kayak gini, ini ada nih. Lihat, kelihatan kotak putih yang di ujung ini, yang 1R, 2C, Iya, 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 kelihatan. ya itu. Nah, 2C itu artinya kamu lagi ada di data kedua. Kalau kamu geser ke kanan lagi kayak gini, berarti dia ada di data ketiga. Jadi kamu nanti perhatiinnya di situ, pas ngeblok tabel. Biar kelihatan nih, misal sampai sini, oh ini berarti data kelima nih. Nanti berarti indeksnya aku yang kelima gitu. Gitu ya, jadi ada tandanya. Kalaupun misalnya kelewat, kamu bingung, nanti bisa bikin angka bantuan aja nih di sini. Misalnya 1, nih, terus ini 2, terus kamu tarik aja nih, kamu blok 2. Kamu blok ke ini, terus kamu tarik ke samping ke ini. Dia nanti bakalan jadi kayak ini. Ada angkanya. Nanti itu bisa kamu pakai juga buat angka bantu. Gitu ya. Oke, oke. Oke, next ya. Kalau gitu ke bagian ini, harga barang. Sekarang harga barang itu ada di tabel yang ini. Harga satunya kayak gini. Tadi ini pakai mid ya, karena dia kodenya ada di tengah kayak gini. Sekarang kita pakai, coba VLOOKUP. Terus kayak tadi jangan langsung diklik kodenya, pakai mid dulu. Mid. Terus ambil kodenya kayak gini. Untuk mid, ini spesial rumusnya, karena dia nggak kayak left tadi. Kalau left kan habis klik, langsung kamu tentuin nih dia hurufnya berapa banyak. Kalau yang mid, karena dia ada di tengah-tengah, makanya dia numbernya. Start number itu maksudnya Kak, mulai nge-lag, dari Kak. kiri, Nggak, kamu nggak ngambil gerak Kak angka layarnya, Kak. berapa. Kalau barnya nggak kelihatan. Nge-freeze, Kak. Baru gerak. Freeze ya, bentar. Dari tadi nggak gerak. Udah. Oh, emang aku nggak gerakin kayaknya deh. Gini ya, oke. Jadi kalau mid itu dia nggak kayak left. Kalau left tadi langsung nentuin nih berapa jumlah hurufnya yang dipakai. Nah, kalau mid karena dia ada di tengah-tengah, makanya kita harus ngasih tahu dulu ke Excel. Aku mau ngambil kode mulai dari huruf ke berapa. Ini dari kiri ya, tetap dari kiri. Sekarang kita hitung nih dari kode ini. K itu 1, P2, S3, 4. Nah, angka 2 ini, mulai kode ini, kan kita mulai kodenya 2001. Jadi angka 2-nya ini adalah huruf kelima. Itu kok nggak gerak ya? Oh, baru gerak. Benar ya, benar. Oke, siapa tahu jaringannya better kalau kayak gini. Udah gerak layarnya? Udah. Udah, Kak. Udah ya? Oke. Sorry, ini aduh hujannya nggak berhenti-berhenti. Ini jadi start number-nya
itu angka maksudnya karakter kelima ya. Karena angka 2 ini dia karakter kelima dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka start number-nya kita tulis 5. Nah, baru number karakter kayak di left tadi. Berapa huruf yang mau kamu ambil? Coba lihat di sini di kodenya. 2001K itu 1, 2, 4, 5. Berarti huruf ya. 6 huruf yang kita ambil. Kayak gitu. Terus ditutup. Baru kita balik ke filenya. Buat masukin double array. Seperti biasa, di blok lagi. Kayak gini, jangan lupa langsung kunci ya, habis ngeblok. Kunci. Kolom index number-nya berarti tadi sama ya, rumusnya 2. Karena nggak jalan di rumusnya nggak kelihatan. layarnya novis Kak. Maaf. Aku share ulang ya. Mungkin nggak kelihatan. Nih, aku share ulang, udah kelihatan? Belum, Kak. Masih loading, Kak. Masih loading, Kak. Loading ya, bentar ya. Nah, oke. Oke, udah muncul. Balikin Udah, lagi Kak. ya tadi yang di mid. Oke. Start number-nya 5 tadi. Oke, kita ke table array lagi. Dikunci. Kolom indeksnya tadi berarti tetap ya 2 ya. Kan kita ngebloknya dari sini. 1, 2. Jadi 2. Tetap aku pakai false. Kayak gini rumusnya. Boleh diikutin teman-teman yang lagi praktekin juga di laptop masing-masing. Oke, hasilnya kayak gini. Nah, ini lihat. Formatnya beda ya sama yang ini. Di sumbernya tadi ada rupiahnya, di sini nggak ada. Ini sama aja sama yang tadi pertanyaan persen-persen itu. Jadi caranya ya kita copy aja formatnya. Kita ambil dulu di sini, terus di format painter, di kuasnya diarahin ke sini, diklik, di drag ke bawah, kayak gini. Biar bawah-bawahnya juga kena semua. Sekarang aku copy aja ke bawah, diklik 2 kali. Oh, kena ternyata. Kalau kena, di drag aja. Kayak gitu. Oke, sampai sini yang rumus mid ada yang bingung nggak? Atau ada yang nggak berhasil dipraktikin? Kak. Bingung ya? Iya. Yang itu 5 di mana, Kak? Kayak mana tuh bisa 5? Gimana caranya di 5? Nih, Itu yang kita 5 lihat 5 yang yang di sini ya, 5 ini. Nah, untuk 5 yang pertama ini adalah 5 yang pertama ini dia menentukan dia itu karakter keberapa dari kiri. Jadi, aduh, sorry. Jadi, yang 5 pertama ini dia nentuin karakter keberapa dari kiri. Oke, dari kiri mana? Dari kiri kode yang kita klik ini, yang kita pakai ini kan tadi dia lagi aktif di A2 nih. 5 itu dia karakter kelima dari kiri. 1, ini K itu 1, P itu 2. Dihitung maksudnya hurufnya ada berapa? 1, 2, 3. Ini strip ini juga dihitung ya. Simbol itu dihitung juga ya. 4, 5. Kenapa 5? Karena kode ini yang mau kita cari ini 2001K itu dia ada di karakter kelima di sini. Mulai dari karakter 5 ini ambil. Gitu, itu yang 5 pertama. Untuk 5 yang kedua yang ini, itu kenapa juga? Karena kita ngitung kodenya nih, yang di sini. Kode 2001K itu ada berapa huruf? Aku yang bawah aja ya. Nih, 2 itu 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang ini ada 5 huruf juga. Kebetulan makanya dia jadi 55. Kalau misalnya di sini 202K gitu aja, berarti dia cuma 4 kan. Berarti di sini jadi 4 aja. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu buat ngitung dia posisi keberapa. Yang kedua adalah ngitung jumlah hurufnya ada berapa yang mau kita cari gitu.
Sampai sini paham nggak ya? Kira-kira logikanya kayak gitu. 5 pertama nggak paham, Kak. 5 pertama nggak paham. Jadi sebenarnya kalau rumus Smith itu kan strukturnya kayak gini ya. Kita ngeklik dulu kodenya. Dah, dari ini, aku hapus dulu. Oke. Jadi 5 pertama itu, sini, itu kita ngasih tahu ke Excel, Excel aku mau nyari kode yang ada di tengah-tengah. Jadi kalau left itu tadi, dia kan langsung nih left, terus langsung ngambil dia berapa jumlah huruf yang mau kita pakai. Karena sistemnya Excel kan ngitung dari kiri. 1, 2, 3, dia kayak gitu. Makanya kalau left, dia langsung angka 3, karena dia langsung ngitung dari kiri. Tapi kalau mid, karena dia dari tengah, makanya kita ngasih tahu dulu dia posisi yang keberapa. Kita ngasih tahu dulu ke Excel, kita mau ngambil dari posisi keberapa. Kayak gini, jadi ngitungnya 1. Jadi tiap huruf itu dihitung satu-satu. Ini K1, P1, S1, strip ini juga dihitung 1. Nah, 2 dihitung jadi kelima. Berarti K, P, S, strip 2 itu kelima. Yang 2 ini kelima. Jadi maksudnya adalah kode yang mengawali di sini. Ini kan awalnya kan 2 nih. Nah, jadi 2 di sini itu posisi ke 5. Jadi dia harus ngikutin kode yang ada di sini sebenarnya. Nyambungnya. 2 yang ini dan 2 yang ini dia ada di posisi keberapa di tempat yang kita cari. Kayak gitu. Lima Nah, yang kalau kedua tuh jumlah dua kode itu, dari 2001, Kak. iya betul. Jumlah 2001K itu kan ada 5 huruf, 5 karakter. Nah, makanya itu jadi 5 juga. Oke, paham, Kak. Oke. Itu kan make vocab mid. Cara nentuin misalnya kode yang ini tuh pakai mid atau kode yang ini tuh pakai left atau right tuh gimana, Kak? Posisi. Dari posisinya. Kamu lihat kodenya Posisi. posisinya di mana? Nih, kalau misalnya yang ini, oh, ini. Oh, Ini. nggak ada suaranya. S 2001. Nah, ini Nggak ada suaranya. satu ke sini. Kak, maaf Macet, nge-lag. Kak. Nggak ada suaranya. Nge-lag ya. Sorry, aku coba berhenti. Oke. Jadi tadi suara aku udah kedengeran Masih Iya. putus-putus, Kak. belum? Dikit. Oke, kalau sekarang udah kedengeran? Putus ya. Ya, masih putus-putus. Ini Kamandanya yang nge-lag kan ya, bukan jaringan aku. Iya. Oke. Kak Baik, Mandanya yang nge-lag. ditunggu sebentar ya, Kak. Sepertinya jaringannya tidak stabil. Oke. Kayaknya karena apa yang ngebuat lama paham tuh Karena nge-lag-nge-lagnya deh, delay jadi gitu kayak nggak sih? Jadi kelewat-kelewat gitu. arahannya tuh kayak
kayak apa? Layarnya tuh kayak nggak sesuai sama yang Yang dibicarain. diomongin. Mm-mm. Oke, baik Kak, karena waktu udah 1 jam ya teman-teman untuk kelas hari ini. Mungkin untuk kelas sesi hari ini kita cukupkan. Nanti kita akan lanjut lagi di jam 8 malam ya teman-teman. Semoga jaringannya juga sudah stabil. Eh, Mungkin sekian sesi untuk hari ini. Eh, Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada sesi sore hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Nanti kita bertemu lagi.